Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Zahra Aulia. Saya dari PI 222. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses manufacturing plastik. Apa itu plastik? Plastik merupakan material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer serta bersifat ringan. Plastik ditemukan pertama kali oleh Alexander Parker melalui pengolahan bahan organik dari selulosa. Kala itu, Parker memberi nama produk pembahannya sebagai Parkasinar. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak ilmuwan yang mengembangkannya hingga diperoleh plastik seperti sekarang. Umumnya, plastik yang digunakan sekarang ini tidak berasal dari bahan alami, melainkan dari hasil cracking minyak bumi yang berbentuk serbuk putih. Dalam penerapannya, plastik bisa ditemukan dalam bentuk lembaran, lempengan, dan film. Sifat plastik. Yang pertama itu ringan, berat jenis 1,1 sampai 1,6 kg, magnesium sampai sama dengan 1,75. Yang kedua ada tahan kelembaban dan tahan korosi, kekuatan dieletrik yang baik, transparan atau berwarna, daya redam getaran yang baik, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Kekuatan lebih rendah daripada logam, tidak tahan panas dan stabilitas dimensi rendah. Selanjutnya itu bahan baku plastik. Yang pertama ada berbagai produk pertanian, yang kedua mineral, yang ketiga bahan organik. Bahan organik itu diantaranya batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, silika, dan belerang. Yang keempat ada bahan tambahan, diantaranya yaitu zat pewarna, pelarut, pelumas, plastiser, dan yang terakhir pengisi atau filler. Selanjutnya itu bahan pengisi. Bahan pengisi ini ada bubuk kayu, serat gelas, serat grafit, serbuk logam, kapas, dan lain-lain. Fungsi dari bahan pengisi itu mengurangi harga, meningkatkan daya tahan panas, menurunkan pengerutan, meningkatkan kuat impact, dan sifat mekanik lainnya. Jenis-jenis plastik ada dua. Yang pertama plastik thermosetting. Plastik ini merupakan plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk menggunakan bahan plastiknya. Dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu, akan menimbulkan perubahan kimiawi atau yang disebut dengan polimerisasi. Sesudah itu, plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak, walaupun dipanaskan kembali. Contohnya yaitu fenolik, resin furan, silikon, resin amino, epoksida, dan lain-lain. Yang kedua ada plastik termoplastik. Plastik ini merupakan plastik yang akan menjadi lunak apabila menerima pemanasan dan menjadi keras apabila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah untuk dibentuk dan dapat juga didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali pembentukannya. Contohnya ada resin akrilik, nilon, polietilen, dan resin vinyl. Perbedaan dari plastik termosetting dengan termoplastik. Plastik termosetting tidak dapat didaur ulang. Reaksi pengerasannya cepat dan dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Sedangkan termoplastik dapat didaur ulang. Reaksi pengerasannya lambat, dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Cara pemrosesan bahan. Yang pertama adalah pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu dalam plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah lainnya atau yang disebut aditif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plastiser, dan pengisi. Selanjutnya pra pembentukan. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak terlebih dahulu dalam bentuk awal atau disebut preforming. Untuk bahan termoplastik, pra pembentukannya dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, atau berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses.
Untuk bahan termosetting, peraturan bentukannya dilakukan dengan cara mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Selanjutnya proses pembuatan plastik. Yang pertama ada persiapan bahan. Langkah pertama dalam pembuatan plastik adalah persiapan bahan. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan plastik adalah petrokimia, seperti etilen, propilena. Bahan bakunya harus dibersihkan dan diolah sebelum dapat digunakan untuk membuat plastik. Proses ini melibatkan pemisahan kotoran dan pemurnian bahan mentah. Yang kedua ada polimerisasi. Setelah bahan mentah disiapkan, bahan tersebut mengalami polimerisasi, yaitu proses mengubah molekul kecil menjadi polimer rantai panjang. Polimerisasi dicapai dengan memanaskan bahan mentah dengan adanya katalis yang membantu menghubungkan molekul menjadi rantai. Bahan yang dihasilkan berupa resin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik. Yang ketiga ada aditif. Setelah polimerisasi, aditif dicampur dengan resin untuk memberikan sifat yang diinginkan pada plastik. Aditif dapat mencakup warna, stabilisator, pemelastis, dan bahan lain yang mengubah sifat fisik dan kimia plastik. Yang selanjutnya ada molding. Molding merupakan proses pembentukan plastik menjadi bentuk yang diinginkan. Ada beberapa teknik pencetakan antara lain pencetakan injeksi, tiup, dan termoforming. Pencetakan injeksi melibatkan penyuntikan plastik cair ke dalam cetakan, lalu mendingin dan mengeras. Blow molding menggunakan tekanan udara untuk membentuk plastik cair menjadi bentuk berongga. Sedangkan termoforming melibatkan pemanasan lembaran plastik hingga lentur dan kemudian membentuknya di atas cetakan. Yang terakhir ada tahap finishing. Tahap akhir ini pembuatan plastik adalah finishing. Hal ini melibatkan pembuangan bahan berlebih dari produk cetakan dan menambahkan sentuhan akhir seperti pelabelan atau pengemasan produk jadi kemudian siap didistribusikan. Polimerisasi. Polimerisasi ini merupakan proses yang digunakan untuk membuat rantai panjang polimer dari molekul lebih kecil yang disebut monomer dalam pembuatan plastik. Dalam proses ini, monomer diikat secara kimia untuk menghasilkan polimer yang dapat dibentuk dan dicetak menjadi berbagai bentuk. Ada beberapa jenis polimerisasi yang digunakan dalam pembuatan plastik. Yang pertama ada polimerisasi adisi. Proses ini melibatkan kombinasi monomer tanpa menghilangkan produk sampingan apapun. Misalnya polietilen dibuat melalui polimerisasi adisi molekul etilen. Yang kedua ada polimerisasi kondensasi. Proses ini melibatkan kombinasi dua atau lebih monomer, berbeda dengan eliminasi molekul kecil seperti air. Misalnya nilon dibuat melalui polimerisasi kondensasi diamina dan asam dikarboksilat. Selanjutnya itu ada polimerisasi pembukaan cincin. Proses ini melibatkan pembukaan monomer siklik untuk membuat polimer linier. Misalnya ada polikaprolakton dibuat melalui polimerisasi pembuatan cincin kaprolakton. Polimerisasi radikal bebas. Pada metode ini melibatkan penggunaan radikal bebas untuk memulai reaksi polimerisasi. Metode ini biasa digunakan untuk memproduksi polimer seperti polivinil klorida dan poliakrilonitril. Dan yang terakhir ada polimerisasi ionik. Pada metode ini biasa digunakan untuk memproduksi polistiren dan polivinil asetat. Selanjutnya ada ekstrusi. Ekstrusi ini merupakan proses manufaktur yang umum digunakan dalam pembuatan plastik. Dalam proses ini, suatu material dilebur dan kemudian dipaksa untuk melewati cetakan untuk menciptakan bentuk kontinu dengan penampang tetap. Proses ini digunakan untuk membuat berbagai macam produk plastik termasuk pipa, tabung, lembaran film, dan profil. Proses ekstrusi ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu persiapan bahan. Bahan plastik mentah pertama-tama disiapkan dengan cara
memblender dan mengeringkan pel resin untuk menghilangkan kelembaban. Yang kedua adalah pengumpanan. Bahan yang telah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam extruder. Melalui hopper, extruder adalah mesin yang memanaskan dan melelehkan bahan plastik. Selanjutnya ada pembentukan, peleburan, dan pencampuran. Di dalam extruder, bahan plastik dipanaskan dan dicampur menggunakan mekanisme sekrup. Panas dan tekanan menyebabkan bahan meleleh dan menjadi homogen. Selanjutnya itu pembentukan. Plastik cair kemudian dipaksa melewati cetakan, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Bentuk baju bisa sederhana atau rumit, tergantung pada produk akhirnya. Selanjutnya ada pendinginan. Plastik yang diekstrusi kemudian didinginkan menggunakan penanas air atau sistem pendingin udara. Ini memperkuat plastik dan memastikannya mempertahankan bentuk yang diinginkan. Dan yang terakhir ada pemotongan dan penyelesaian. Pada tahap ini, plastik yang diekstrusi kemudian dipotong sesuai panjang yang diinginkan dan menjalani proses penyelesaian apapun, seperti pemolesan atau pelapisan. Cetakan injeksi. Cetakan injeksi adalah proses manufaktur populer yang digunakan untuk memproduksi produk plastik. Dalam proses ini, bahan plastik dicairkan, kemudian disuntikkan ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi. Setelah plastik mendingin dan mengeras, plastik dikeluarkan dari cetakan, sehingga menghasilkan produk jadi. Pada proses pencetakan injeksi melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, persiapan bahan. Pelet resin plastik dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dicairkan dalam mesin cetak injeksi. Selanjutnya, injeksi. Plastik yang meleleh disuntikkan ke dalam rongga cetakan di bawah tekanan tinggi. Cetakan biasanya terbuat dari dua bagian yang disatukan untuk menciptakan bentuk produk yang diinginkan. Selanjutnya, pendinginan. Bahan plastik dibiarkan mendidih dan mengeras di dalam cetakan. Selanjutnya itu ejeksi. Setelah plastik mengeras, cetakan dibuka dan produk jadi dikeluarkan dari cetakan. Dan yang terakhir, itu tahap penyelesaian. Produk mungkin mengalami proses penyelesaian tambahan, yaitu seperti memotong kelebihan plastik atau mengaplikasikan pelapis. Cetakan tiup. Blow molding atau cetakan tiup merupakan proses manufaktur yang digunakan dalam pembuatan plastik untuk menghasilkan komponen plastik berongga seperti botol, wadah, dan tangki. Prosesnya melibatkan peleburan resin plastik dan pembentukannya menjadi sabung berongga atau parisan, yang kemudian digelembungkan menggunakan udara bertekanan hingga berbentuk cetakan. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pelet resin plastik dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dicairkan dalam extruder. Membentuk parisan, plastik cair diekstrusi melalui cetakan untuk membentuk bentuk seperti tabung yang disebut parisan. Selanjutnya cetakan. Parisan kemudian ditempatkan ke dalam cetakan yang biasanya terdiri dari dua bagian. Cetakan ditutup di sekeliling parisan dan udara bertekanan dihembuskan ke dalam parisan, menyebabkannya mengembang dan berbentuk cetakan. Selanjutnya yaitu pendinginan. Plastik kemudian dibiarkan dingin dan mengeras di dalam cetakan. Dan yang terakhir yaitu ejeksi. Setelah plastik mengeras, cetakan dibuka dan produk jadi dikeluarkan dari cetakan. Pembentukan thermal. Termoforming atau thermal adalah proses pembuatan plastik yang melibatkan pemanasan lembaran plastik hingga hancur kemudian dibentuk menjadi bentuk tertentu menggunakan cetakan. Proses ini digunakan untuk menghasilkan berbagai macam produk, termasuk kemasan, baju, wadah, dan sapu-sapu otomotif. Termoforming adalah proses perdagangan yang menghasilkan produk dari atau kecil dengan biaya yang relatif rendah. Prosesnya pun efisien dan dapat menghasilkan produk dengan cepat. Proses thermoforming melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu lembaran plastik dibuat dengan memanaskannya sampai suhu tertentu.
Lembaran plastik dapat dibuat dari berbagai macam bahan, seperti polistiren, polipropilen, dan PET. Pembentukan lembaran plastik yang dipanaskan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, yang bisa terbuat dari aluminium atau bahan lainnya. Cetakan dirancang untuk menciptakan bentuk produk akhir yang diinginkan. Pendinginan plastik yang terbentuk kemudian dibiarkan dingin dan mengeras di dalam cetakan. Dan tahap terakhir itu pemangkasan. Produk jadi kemudian dipangkas untuk menghilangkan sisa plastik dan menghasilkan tepian yang bersih. Cetakan kompresi. Cetakan ini merupakan teknik pembuatan plastik yang digunakan untuk membuat bentuk dan bagian kompleks dengan toleransi yang ketat. Prosesnya melibatkan pengompresan bahan plastik yang telah dipanaskan sebelumnya ke dalam rongga cetakan, kemudian didinginkan dan dipadatkan. Cetakan kompresi ini merupakan metode populer yang digunakan untuk membuat produk plastik termoset yang kuat, tahan lama, dan tahan terhadap panas dan juga bahan kimia. Prosesnya dimulai dengan menempatkan sejumlah bahan plastik yang telah diukur sebelumnya, biasanya dalam bentuk plafon, ke dalam rongga cetakan yang dipanaskan. Cetakan kemudian ditutup dan tekanan diberikan pada material memaksanya mengalir dan mengambil bentuk cetakan. Cetakan ditahan di bawah tekanan sampai bahan plastik mendingin dan mengeras, yang mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Selanjutnya, cetakan rotasi. Cetakan rotasi adalah teknik pembuatan plastik yang digunakan untuk membuat bagian plastik berongga besar seperti tangki, wadah, dan peralatan bermain. Prosesnya melibatkan memutar cetakan di sekitar dua sumber tegak lurus, sementara bahan plastik ditambahkan ke dalam cetakan dan dipanaskan hingga membentuk lapisan padat. Cetakan rotasi adalah metode hemat biaya yang digunakan untuk membuat bentuk kompleks dengan ketebalan dinding yang konsisten dan daya tahan yang baik. Prosesnya dimulai dengan menambahkan bahan plastik dalam jumlah tertentu, biasanya dalam bentuk bubuk atau cairan. Dalam cetakan berongga, cetakan kemudian dipanaskan dan diputar pada dua sumber tegak lurus sehingga bahan plastik meleleh dan melapisi seluruh permukaan bagian dalam cetakan. Rotasi berlanjut hingga bahan plastik meleleh seluruhnya dan membentuk lapisan padat dengan ketebalan yang diinginkan. Cetakan kemudian didinginkan dan dibuka untuk mengeluarkan produk jadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.